Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tahap pemaparan ide yang berjudul Analisis Sentimen Komentar YouTube Winda Basudara untuk mengukur ketertarikan penonton Iblis 3 Fenomena versus Maung Jawir. Next. Adapun anggota kelompok 2 yaitu saya, Ruta Tigris Astridia dengan NIM 3 digit terakhir 072, Tara Tabriza Rahman dengan NIM 3 digit terakhir 107, Bilkis Fadia Nislina dengan NIM 3 digit terakhir 216, dan Frelin Teresia Pania dengan NIM 3 digit terakhir 220. Next. Selanjutnya yang pertama akan kami bahas yaitu mengenai latar belakang. YouTube sendiri ini menjadi salah satu platform berbagi video terbesar di dunia. YouTube ini memungkinkan antara kreator dan juga penonton untuk bisa saling berinteraksi satu sama lain melalui kolom komentar sehingga nantinya itu dapat menjadi sumber data untuk memahami opini serta ketertarikan dari penonton. Di sini Winda Basudara kami pilih karena memiliki tingkat interaksi yang sangat tinggi dengan penontonnya, sehingga komentar pada videonya ini akan kaya akan reaksi dan mudah dianalisis. Dua konten yang kami gunakan yaitu Iblis 3 Fenomena dan Maung Jawir. Ini dipilih karena kedua video tersebut memiliki cukup menarik untuk dianalisis sebab intensitas aktivitas penontonnya itu dapat menunjukkan perasaan serta ketertarikan penonton itu sendiri. Konten horor Winda ini memang sudah lama disukai oleh penonton, sementara untuk konten Roblox ini baru akhir-akhir ini banyak diminati, sehingga adanya peningkatan dari interaksi. Nah, di sini dengan memanfaatkan analisis sentimen berbasis NLP atau Natural Language Processing dan juga ada model LSTM atau Long Short Term Memory, yaitu karena karakteristik dari komentar YouTube Winda Basudara ini bersifat unstructured dan sangat bergantung pada konteks urutan kata. Jadi LSTM ini memiliki mekanisme yang dapat mengingat konteks dari awal hingga akhir kalimat. Ini sangat krusial karena untuk menangkap sentimen yang sebenarnya terutama untuk komentar yang panjang atau mengandung sarkasme. Jadi komentar pada kedua video tersebut nantinya dapat dibandingkan untuk mengetahui konten mana yang lebih menarik bagi penonton berdasarkan sentimen yang akan muncul. Nah, di sini ada rumusan masalah dan juga tujuan. Jadi nanti yang akan kami bahas adalah menganalisis sentimen yaitu positif, negatif, dan netral pada komentar YouTube milik Winda Basudara yang berjudul Iblis 3 Fenomena dan juga Maung Jawir. Kemudian ada sentimen mana yang lebih dominan pada masing-masing video dan bagaimana hal tersebut itu nanti akan menggambarkan tingkat ketertarikan dari penonton. Dan yang terakhir ada konten mana yang menunjukkan tingkat ketertarikan penonton yang lebih tinggi berdasarkan analisis sentimen dari komentar YouTube. Next. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram alurnya. Jadi pada penelitian ini kami mulai dengan pengumpulan data, di mana pada tahap ini kami mengambil komentar dari YouTube menggunakan API, lalu seluruh komentar yang berhasil diambil dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut. Setelah data terkumpul, kami melakukan penyimpanan data dan seleksi data. Komentar disimpan dalam format CSV agar rapi, lalu kami saring dengan menghapus komentar yang duplikat, terlalu pendek, tidak relevan, atau tidak berbahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, kita masuk ke tahap pre-processing. Di tahap ini, komentar dibersihkan dari simbol, emoji, dan angka yang tidak diperlukan, serta penulisan yang tidak konsisten sehingga teks menjadi lebih struktur untuk dianalisis. Setelah teks bersih, kami melakukan pelabelan data, di mana setiap komentar diberi label sentimen positif atau negatif secara manual untuk memastikan kualitas data latih yang baik. Tahap berikutnya adalah ekstraksi fitur. Nah, pada bagian ini teks juga menjadi representasi numerik melalui tokenisasi dan embedding, sehingga model LSTM dapat membaca dan memproses datanya dengan benar. Setelah fitur terbentuk, kami masuk perancangan model LSTM. Kami memilih LSTM karena mampu menangkap urutan dan konteks kata dalam komentar, sehingga lebih sesuai untuk analisis sentimen. Lalu model yang sudah dirancang kemudian melalui tahap pelatihan dan validasi, di mana model ini dilatih menggunakan data yang tersedia, lalu divalidasi untuk memastikan proses belajar berlangsung stabil dan tidak overfitting. Nah, berikutnya kami melakukan evaluasi. Pada tahap ini, performa diukur menggunakan numerik seperti akurasi, precision, recall, dan advanced score untuk melihat kemampuan model dalam menganalisis sentimen. Setelah evaluasi, kami melakukan analisis lanjutan untuk melihat pola sentimen, kecenderungan komentar, serta perbedaan respon antara kedua video. Dan terakhir adalah interpretasi, yaitu menjelaskan makna dari hasil yang diperoleh dan menyimpulkan dampak atau temuan penting dari keseluruhan proses analisis. Next. Oke, selanjutnya pada tahap pre-processing teks ini kita melakukan berbagai tahap yang bertujuan untuk membersihkan komentar yang sudah kami simpan sebelumnya menjadi teks yang siap untuk diproses oleh model. Dan di sini kita melakukan 4 tahapan, yaitu lower casing yang mengubah semua huruf menjadi kecil, lalu pembersihan teks dengan menghapus URL, mention, tanda baca, dan angka. Lalu yang ketiga, kita melakukan emoji handling, yang dimana emoji ini tidak kita hapus tetapi diganti dengan makna dari emoji tersebut. Lalu yang keempat, yaitu melakukan normalisasi slang, yaitu mengubah kata yang tidak baku menjadi baku. Di sini ada kode yang kita jalankan, ini untuk memuat drive, dan di sini untuk install API yang akan meload hasil video dua YouTube tersebut. Di sini kita untuk menginstal emoji, terus ini import yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan API key sebagai berikut dengan melakukan save path di folder. Ini untuk link video pertama yaitu video YouTube Munjawir dan video
YouTube kedua yaitu Iblis 3 Fenomena. Jadi kita melakukan scraping untuk API-nya dan disimpan di page sesuai dengan folder sebelumnya. Dan di sini kita membaca hasil penyimpanan tersebut dengan nama DF komentar Moon dan yang kedua DF komentar Fenomena. Lalu kita melakukan preprocessing-nya, di mana preprocessing ini dilakukan satu persatu dan untuk menghilangkan kata-kata slangnya kita menggunakan 3 kamus yaitu slang Indo, slang kasar extended peak, dan kamus Winda Basudara. Ini untuk load dataset yang pertama. Dan ini fungsi untuk mengganti emoji-emoji yang ada dalam komentar tersebut dengan arti dari emoji tersebut. Lalu ini untuk melakukan clean text, yaitu mengganti huruf-hurufnya menjadi huruf kecil, lalu menghapus URL, mention, dan hashtag. Lalu ini juga ada hapus untuk tanda baca, hapus karakter non ASCII, dan lainnya. Dan ini juga ada hapus untuk spasi yang double. Ini kode menghapus, untuk mengganti kata-kata slang menjadi sesuai dengan kata bakunya. Dan hasil dari teks yang sudah diubah itu disimpan dengan nama text clean. Dan ini contoh hasil yang telah dirubah. Ini bentuk originalnya ketika dilakukan clean menghilangkan URL dan lain sebagainya. Dan ini ketika sudah di clean untuk kata-kata slangnya. Dan dua hasil clean tersebut akan disimpan sesuai path-nya. Yaitu untuk yang video moon itu disimpan dengan hasil cleaning moon. Dan untuk yang iblis 3 fenomena itu disimpan di hasil cleaning fenomena. Oke, untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di slide ini kita lanjut ke feature engineering. Di sini kita melakukan pelabelan sentimen menggunakan lexicon based auto labeling, yaitu menggunakan kamus sentimen itu sesuai genre video, di mana horor itu berisi seram, takut, merinding akan dianggap positif karena sesuai tujuan genre. Jadi seperti video di Menjawab itu kan hiburan, jadi komen seperti ngakak, kocak itu akan dinilai positif. Jadi skornya 0 itu positif, lebih dari 0 itu positif, kurang dari 0 itu negatif, sementara 0 itu netral. Jadi feature engineering-nya kita melakukan beberapa tahap. Yang pertama memberikan label. Di sini ada positive word sama negative word dari game Iblis 3 Fenomena. Di sini positive word-nya ada seru, keren, bagus, dan lain-lain. Negatif word-nya itu seperti jelek, burik, bosen, dan lain-lain. Setelah kita melakukan labeling, di sini kita melakukan tokenizing, di mana data yang sudah kita labeling tadi menggunakan positif, negatif, netral. Di sini kita akan mengubahnya menjadi teks yang menjadi input biar bisa dibaca sama LSTM. Tokenizing ini kita membatasi vocabulary-nya menjadi 5.000 kata aja. Agar bisa menyaring typo yang tidak penting dan memfokuskan model pada kata-kata yang penting saja. Terus yang ketiga kita melakukan sequence padding. Ya. Sequence padding karena LSTM ini mewajibkan panjang inputnya itu seragam. Jadi di sini kita menstandarisasi semua komentar menjadi 50 kata. Terus selanjutnya kita menggunakan teknik post padding, di mana kita menambah nol di belakang agar informasi kalimat itu tetap utuh. Kemudian setelah padding kita melakukan split, yaitu data dibagi menjadi 80% data train dan 20% data test. Begitu pula dengan hasil dari cleaning mode. Kemudian di sini ada rencana output dari proyek kami, yaitu pertama kami akan membuat persentase sentimen pada masing-masing video, di mana nanti menggunakan grafik pie chart berisi sentimen positif berapa persen, negatif berapa persen, juga netral berapa persen. Ini tuh fungsinya untuk menunjukkan kecenderungan sentimen untuk tiap video. Next. Kemudian kita akan melakukan perbandingan dominasi sentimen antara dua video tersebut menggunakan grafik bar chart. Di sini isinya yaitu ada video mana yang punya sentimen positif lebih besar dan video mana yang mendapatkan lebih banyak komentar netral. Next. Dan ada penentuan video dengan ketertarikan penonton lebih tinggi sesuai dengan judul kami, yaitu di sini kami menggunakan grafik bubble chart yang ditentukan berdasarkan indikator ada 3, yaitu persentase dari sentimen positif terbesar, kemudian dari rasio positif banding negatif, dan terakhir ada video yang memancing interaksi penonton. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.